Lalat buah itu usianya 40 sampai 50 hari aja mati. Nah, berarti kan yang tantangannya bilanya mati ada pulang nih penerusnya ya ada. Maka kalau penerusnya ini kita basmi, udah habis. Lalat buah itu, yang paling penting itu adalah pertama dulu, yang namanya lalat buah, pian, bila sudah bertamu yang ada lalat buah itu jangan dibiarkan, jangan dibuang, plak langsung jangan dibuang, jangan. Tapi bila sudah ada yang bertemu lalat buah, baik nang di buahnya atau yang gugur, diambili. Ketika kita ambili seperti itu, nah kemudian kita satukan, nah setelah kita satukan baru dibakar, plak kita bakar. Kenapa masih dibakar? Karena kalau dibiarkan jatuh di situ, dalam waktu 1 minggu kemudian ulatnya keluar. Bila ulatnya keluar jadi lalat. Bila jadi lalat terabang pulang. Ya ada. Lalat buah itu usianya 40 sampai 50 hari aja mati. Lalat buah ini kan sampai 2 bulan hidupnya mati. Nah, berarti kan yang tantangannya bilanya mati ada pulang nih penerusnya ya ada. Maka kalau penerusnya ini kita basmi, udah habis. Jadi putiki. Nah, kemudian jangan lagi dibuang sembarangan. Bahkan gini, ulun pernah mencoba, silakan pian coba bertahan seorang. Jadi ambil putik yang kena lalat buah, petik yang kena lalat buah, kemudian pian rendam ke banyu. Jadi cari ember, isi banyu 2 liter, kemudian masukkan yang ada lalat buahnya, pian tutup pakai kain. Kan logikanya terendam nggak ada sudah? Terendam kalau. Tapi kenapa coba setelah 10 hari kemudian dibuka, ada nang terabang? Berarti pertanyaannya siapa nang terabang? Nah, lalat buahnya itu. Berarti yang di mana? Pertanyaan logikanya sederhana. Kita kan tutup pakai kain tadi, dijeret mati. Di mana kau masuk? Berarti kan di dalam memecah. Padahal direndam banyu. Artinya apabila nyepian kebuang ke sungai, kada mati. Jadi cara yang pertama itu kan kita kumpulkan, bakar, plak kita bakar. Cara pencegahan pertama. Jadi intinya pian kumpulkan, bakar. Dan ini bakalan percuma kalau cuma pian namang gawi. Bila kada kita seberatan ke ini. Karena contoh kayak gini, kami pernah mencoba waktu itu di Labung Anak, kita pernah praktek, ya waktu praktek. Jadi ada kabun di Matarungin, tau ada kan kabun sebelah kiri, kena lalat buah, dan kami pernah hitung dalam 1 meternya itu ada 18 sampai 20 biji nang gugur di bawah, nang buruk, nang busuk gara-gara lalat buah, itu 1 meter. Nah kan kita logika berhitung nih 1 meter. Bayangkan amun lahannya 40 berarti 40 meter ya ada. 40 meter kali 20 biji berapa? 800 bidingannya 15 berapa? 10.000 lebih ya ada. Nah, faktanya menurut penelitian di jurnalnya, itu 1 biji lalat buah itu berisi di dalamnya ada sekitar 4 ekor ulat. Dalam 1 buah ada 4 ekor ulat. Rata-rata tuh berarti kan ada nang banyak, ada nang sedikit kan gitu. Nah, kemudian dari nang 20 tadi. Nah, waktu itu kami praktek. Jadi kita ambili, kita belah. Kita belah. Orang 10 ini kan rame-rame kita belah. Ini kan anggap orangnya 15. Nah, 15 biji masing-masing. Situ julungnya sebiji. Sini julungnya sebiji. Pian julungnya sebiji. Kita belah. Maka hitung. Aku 4. Ya ada. Aku 6. Aku 2. Aku 5. Kan kayak itu. Maka hitung rata-rata itu setelah dijumlah itu kan 42. Lalu 42 ulat. Nah, 42 ulat itu dibagi dengan angka 10. Karena kan 10 orang. Maka 42 dibagi 10 jawabannya 4,2. Berarti rata-ratanya 4,2. Kita anggap sesuai dengan penelitian orang 4. Maka 4 dikali 10.000 biji buah, 40.000 calon anak lalat buah. Itu 1 petani. Itu anggaplah misalnya kita rata-rata 10 burungan lah misalnya. Ya 1 orang tuh misalnya bisa 10.000 ekor aja misalnya. Kalau kita berantas dengan 1 orang, di sini kita hadir orang 15 orang coba. 10.000 ekor kali 15, 150.000 calon anak matian. Ayo, itu cara pertama dulu. Jadi pian-pian setelah ini, kalau memang bertamu jenis buah yang kena busuk buah akibat lalat buah, pian jangan lagi buang sembarangan. Silahkan petik, ya petik. Kemudian setelah dipetik, bakar. Udah. Nah itu langkah pertama. Nah baru setelah kita mengantisipasi, lalu selanjutnya kayak apa jika memang sudah ada buah nang kana suntik, ya kada. Nah selama ini jadi pian masih tahulah nengaran prinsip obat.
obat itu atau pestisida itu ada yang sifatnya mencegah, ya mencegah. Yang kedua sifatnya adalah mematikan. Dan yang ketiga sifatnya menolak. Jangan nih, jangan. Kan kayak itu. Masuk, jangan. Berarti kan ditolak. Nah, kebanyakannya sifat obat lalat buah itu penolak. Tapi bila baunya hilang, sudah datang lagi. Maka yang sudah terlanjur tuh sudahlah. Yang selanjutnya nang ulun pikirkan adalah kayak apa caranya supaya hulat nang sudah memecah itu kan miripnya kayak hulat pasak. Ya kan, hulat pasak itu kan di dalam batang benih, ya kada? Nah, kayak apa caranya supaya hulatnya juga mati? Maka kami boleh berpikir bahan aktif nang menghantam hulat. Ini ngarannya thiamethoxam. Nang kedua ini ngarannya chlorantraniliprol. Cuma wadah kita nih adanya mereknya Pirtaku aja. Cuma bila nyepian hendak mencari di online bisa. Di dalam Pirtaku itu bahan aktifnya thiamethoxam selawan chlorantraniliprol. Jadi ini tuh sepaket, ya kan harganya 25.000 sebungkus. Kan sebungkus dapatnya dua tangki, bilanya parah bener tang 2 tangki. Kan gitu. Jadi logika aja kan apa jadi nukar lalat buah kan. Maka ulun saprotakan dua tangki, setengah 2 tangki, bilanya pas penyemprotan pertama ulun tengah 2 tangki sebungkus. Artinya pian tinggal silakan sesuaikanlah lang pakai botol. Dosisnya sesuaikan aja. Cuma yang ulun pakai sabungkus itu gesan tengah 2 tangki sampai 2 tangki. Penyemprotan pertama kan masih parah. Penyemprotan kedua itu kan tinggal sisa-sisa. Dan lagi nangarannya dalam buah, berarti kan kita berpikir kayak apa caranya supaya tambus ke dalam. Maka perlu sebutin lagi perlu bahan lagi ngarannya penembus. Ada kada ngaran penembus? Hanya kan ada perekat, penembus, perata. Ada yang perekat saja. Nah, ada yang penembus saja. Cuma cari yang komplit. Jadi bilanya menyemprot Pirtaku jangan mengharap akan memati lalat buah, kada mau. Jadi kenapa di sini lo hendak banyak kayaknya pasti pian jadi pertanyaan. Kenapa aja lalat buah menyemprot pakai Pirtaku itu pasti jadi pertanyaan. Cuma buat pian ada dasarnya sudah. Ini ulun kada promosi obat lah. Karena memang ini nang ulun gawi. Ulun percuma juga promosi obat, ulun kada ada kepentingan jualan seginta ya kada. Ulun kan ada kepentingan sama sekali lawan seginta, cuman kan ulun di sini hanya kan berbagi pengalaman mengatasi lalat buah ini dulu. Jadi nang ulun timbak di situ kan Pirtakunya langsung sabuting itu bagi tangah 2 dulu pertama, kemudian bagi 2 sekali. Nah, penyemprotan cuma 2 kali. Pirtaku tuh cuma 2 kali aja. Nah, yang ulun barengin sama Winder bahan aktif imidacloprid buat gasan kutu kebul. Jadi ulun kutu kebul itu pakai Winder aja. Ada kan kutu yang putih-putih itu. Kemudian ditambah fungisida pencegah penyakit. Ulun pakai Mancozeb Megajeb. Nah, ini beberang aja juga penting Mancozeb, cuma ulun pakai Megajeb. Nah, itu nanti kombinasi 3 buting Pirtaku. Sebutingnya apa tadi? Winder sebutingnya Antila. Berang aja dah Antila kada apa. Ditambah sabuting tadi apa? Perekat dan penembus. Sudah itu aja ulun timbak. Tembakan pertama hari Selasa. Tembakan kedua hari Jumat. Seninnya habis lalat buah. Bukan lalat buahnya, habis nang bibit-bibitnya. Kan kayak ini yang namanya siklus hidup lalat buah itu kan kada sampai 2 bulan umurnya. Nah, yang jadi pertanyaan, bilanya udah mati, bilanya generasinya nih ada, bebanyak terus. Kada ada habisnya. Makanya ulun di sini tolonglah kita kumpulkan berataan. Nah, di sini kita mulai saat ini kita tuh lebih cerdas lagi gitu nah. Karena bilanya kayak ini terus, bilanya kita masih aja menggawi seperti sebelumnya, hasilnya sama aja. Ya kada? Artinya kayak ini, bilanya kita lah masih cara sebelumnya, ya ulun yakin dah lalat buah kada bakal habis. Maka dengan kita berkumpulan di sini, nah mudah-mudahan lalat buah di dangunnya habis. Nah itu, ya minimal berkurang lah ya kada. Nah kan kayak itu. Ulun pun juga amun ulun menggunakan metode penyuluhan secara biasa. Ulun datangi petani satu persatu rumah ke rumah, kada yang kayak ini lambat pak.
Bayangkan coba nih kan orangnya misalnya 15 orang kita. 15 orang kita mengendalikan. Satu orang 5.000 aja bisa memberantas. Bayangkan coba berapa 15? 75.000 calon lalat buah hangus. Nah, jadi nang ulun gawi itu kan hari Selasa. Masih itu dengan dosis pertama kan tadi dosis tinggi ulun pakai sabungkus dapatnya tangan 2 tangki. Kemudian winder nembak 1 sendok aja. Nah, menggajep 2 sendok ditambah perakat 2 sendok. Jadi winder itu ada 2 lah, winder cair, winder bubuk. Bila tanaman pangan silahkan pakai winder cair. Bila hortikultura pakai winder bubuk. Karena ulun yakin biar pasti enak bercampur. Nah, bilanya bercampur tuh paling aman jenis bubuk-bubukan. Nah, jadi kita diingatlah nang winder tadi, winder bubuk itu khusus hortikultura. Kan hortikultura tuh bisa lombok ya ada. Bisa intinya kabun lah. Nah, bila tanaman pangan berarti makannya ada. Nah, tanaman pangan berarti pakai winder cair, imidaclopridnya cair. Nah, kayak itu. Jadi yang ulun pakai apa ngarannya sebungkus bagi tangah 2 itu semprotan hari Selasa, kemudian ditambahkan 1 sendok makan winder, kemudian 2 sendok makan megajeb. Yang ditambahkan 2 sendok makan perakat, tak tembak, sut tembak. Tapi ingat, kita memberantas hama, jangan sampai kita nang tak berantas. Tolong silahkan kita pakai APD lengkap, ya minimal pakai masker. Ini kadang menyamprot kan di bawah masker, tiba-tiba wah, aja, wah berukuh pulang. Wah, aja nyamprot, aja. Pokoknya bibir ini moncong ke higa lagi menyamprot bibir tak higa ngajar. Ya kada. Nah, kemudian di hari Jumat, jadi maksimal lah 2 sampai 3 hari jedanya. 2 sampai 3 hari. Kenapa? Karena batas hidrolisis pestisida itu 72 jam maksimal. Artinya kalau dalam 72 jam reaksinya masih ada. Jadi jangan sampai tak 4 hari. Karena di sini kita sifatnya pengendalian, lain pencegahan. Bila pian pencegahan silakan tiap minggu kada apa-apa. Tapi bila pengendalian, ini orang kesalahan benar. Hendak memphk-kan antrak disemprot seminggu sekali. Bila sudah pengendalian itu harus rutin dulu. Pian minum obat. Ya kan? Rutin nggak ada? Jadi bilanya pengobatan ini perbedaan lah antara pencegahan dengan pengobatan. Makanya di dalam pestisida silakan ada dibaca aja di situ. Kita kadang jarang membaca pestisida, ada ngarannya protektif, ada ngarannya kuratif. Silakan pian mulai saat ini baca di kemasan. Ada ngarannya protektif, ada kuratif. Bila protektif gasan mencegah. Bila kuratif, kur artinya penyembuhan. Cure itu penyembuhan atau pengendalian. Itu jangan setiap seminggu sekali. Kalau ulun biasanya maksimal 3 hari. Udah semprot lagi. Terus saja sampai populasinya berkurang. Jadi hari Selasa, hari Jumat, hari Selasa kemudian kada pakai pirtaku lagi. Bis dah. Sampai saat ini alhamdulillah kada ada lagi nanganan cucukan. Jadi di sinilah yang perlu kita camkan baik-baik, kita ingat baik-baik bahwa ada ngarannya pencegahan, ada namanya pengendalian. Mencegah berarti kan belum terjadi. Mengendalikan berarti sudah terjadi. Mencegah berarti kan supaya jangan terjadi. Itu kan jadi masalah seminggu sekali. Kita penyemprotan seminggu sekali kan jadi masalah. Tapi bila sudah terjadi berarti kayak pacarnya yang sudah ada nih mati. Maka ngaran kita tahu bahwa hidrolisis pestisida itu 72 jam, jadi maksimal 3 hari sekali sampai benar-benar terberantas sama sekali. Sama kayak antraknosa, kayak pahandak ampeh pun kita menyemprot seminggu sekali. Karena begini, kita menyemprot pertama yakinlah kita tersemprot bertahan ada. Karena kan kadang indah hilap kata kan ada sebelah sini nang kada ya kada. Nah, kan kayak itu. Nah, tujuan dari kenapa kita mesti mau ulangi di 2 sampai 3 hari kemudian karena takutnya nang belum karena timbakan pertama ini nanti akan menularkan ke yang lain pulang. Karena ulun yakinlah pian dulu pada saat pian menyemprot karena sebertaan. Ulun yakin kada ya kada. Jadi tujuan kita di sini kenapa 3 hari sekali supaya nang kada karena semprotan di pertama itu kada semprotan di yang kedua. Bila sudah pulih baru kayaknya kita proteksi seminggu sekali. Nah, itu jadi soal lalat buah itu sebujurnya tuh kalau kita tahu ilmunya nyaman aja. Nah, itu. Jadi itu aja Pang ingin ulun sampaikan hari ini. Nah, itu jadi bila pian-pian ada nang betakun, maka itu kan
Nah, silakan pian-pian nah ingin disampaikan.